Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Para guru, para orang tua, para alim ulama, ibu bapak, keluarga besar Masjid Imam Bonjol Pondok Labu. Ini ceramah di kampung sendiri beda Pak, sama di Masjid Damai Indonesiaku yang lain. Jadi ngeri-ngeri sedap begitu. Ayat yang dibaca oleh qari kita Kiai Muzakir itu surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap jiwa memikirkan bekal apa yang sudah dia siapkan. Bertakwalah kepada Allah. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran perintah takwa diulang 2 kali. Terkait apa? Muhasabah. Bahwa kita di dunia tidak selamanya. Akan ada hari kiamat. Ada seorang pemikir barat namanya Karl Marx. Dia nulis buku Das Kapital. Di buku itu ada 2 kelas manusia. Borjuis dan proletar. Dari mana itu istilah proletar? Kalau borjuis wajar karena dia seorang sosialis Pak, mengkritik kapitalisme dan seterusnya. Tapi proletar dari mana dia dapat istilah? Rupanya kalau Bapak Ibu ziarah ke makamnya Marx di Inggris, Ustadz Agung ya. Itu di batu nisannya di museumnya tertulis surat Hud ayat 27. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Pemuka Quraisy berkata, Muhammad, you are nothing, kamu dengan kita sama aja. Bahkan pengikut Anda, your followers, our slave. Pengikut Anda itu budak kami. Jadi kalau saya ikut Islam, apa bedanya saya dengan budak-budak saya? Berarti memang pengikut Islam awalnya kelompok menengah ke bawah, para budak. Kenapa para budak tertarik dengan Islam? Nabi hadir ketika itu masa perbudakan, stupid ages, masa jahiliyah. Budak kerja, ketika jatuh tempo harus digaji, nggak dibayar, nuntut, malah dipidanakan. Sehingga kalau budak udah susah selamanya. Kala itulah Nabi hadir, para budak, no worries, jangan khawatir, dunia bukan segalanya. Nggak apa-apa, kasihin gaji kalian, makan oleh mereka nggak apa-apa. Dunia bukan segalanya. Hak kalian nanti akan diperoleh kapan? Pada hari kiamat. Kalau dunia segalanya, enak betul yang jahat tidak pernah memperoleh kejahatannya. Kalau dunia segalanya, kasihan betul yang benar tidak pernah memperoleh hak dari kesolehan dan kebenarannya. Maka adanya hari kiamat, the real justice. Itu keadilan yang luar biasa. Nah, untuk sampai kepada surga tadi kata qori kita, ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itu bahagia. Bagaimana caranya bahagia? Nah, maka kita mesti mengkalkulasi nilai kita kebanyakan di bawah 5 atau di atas 5 ini. Subhanallah. Al-Quran dia mengkategorisasi beberapa istilah dosa dalam Al-Quran. Ada 17, ada ithmun, ada dzambun, ada junahun, ada jurmun, ada isyan, ada fahsya, ada junah, ada sayiat, ada khatiat. Semuanya ada 17 tuh. Menunjukkan kita kudu waspada. Karena seseorang itu disebut lulus kalau nilainya apa? Bagus. Ya. Kalau nilainya apa? Nilainya bagus. Kenapa?
Karena Allah menciptakan kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ada potensi berbuat baik, tapi jangan salah, kita juga ada potensi apa? Berbuat jahat. Maka potensi fujur ini harus apa? Diwaspadai. Karena itu Allah ngasih kita ibadah, Allah ngasih rasa malu, Allah ngasih akhlak. Pertahanan terakhir kita namanya apa? Al-haya. Apa itu al-haya? Malu. Kalau hilang malu sudah. If'al ma syi'ta. Lakukan apapun yang hendak kau lakukan. Seperti Zionis hari ini. Hilang rasa malunya. Mas Agung. Subhanallah. Maka tunggu nanti pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin ashabul jannati humul faizun, menjadi ahli surga. Bagaimana caranya? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang hatinya bersih. Orang yang amalnya bersih. Maka hindari itu waspada. Jadi kalau kita muhasabah nih. Ya, kira-kira kalau besok kita wafat. Bapak ibu duluan. Saya belakangan. Kan begitu. Andai kan kita besok wafat. Ini kira-kira kita ahli surga atau ahli neraka ini? Ahli surga. Ini Imam Bonjol zuhur rame begini karena ada Damai Indonesia doang. Biasanya cuma 2 baris, 3 baris. Pengen ngaku ahli surga bagaimana? Karena di Sorot TV aja ini kita nih. Subhanallah. Kita perlu kalkulator. Makanya topiknya hari ini apa? Kalkulator dosa. Kita cek tuh, kita muhasabah itu. Kira-kira dari bangun tidur sampai tidur lagi, cek. Kita seharian pasti punya dosa. Tapi seharian belum tentu kita punya apa? Punya pahala. Makanya dalam dunia tasawuf namanya apa? Tazkiyatun nufus. Orang ahli tahajud, ahli ibadah, sodakohnya luar biasa. Tapi melakukan dosa besar yang dinilai itu tuh dosa besar. Karena itu para ulama tasawuf tazkiyatun nufus, bersihkan diri kita, jiwa kita. Begitu tuh ya. Nah, mudah-mudahan kajian Damai Indonesiaku kali ini mengingatkan saya dan mengingatkan semua bahwa kita pasti mati. Tapi kita ingin masuk surga.